Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Minggu ke-14 ini, jadi kita tinggal dua kali pertemuan ya, hari ini sama minggu depan, sebelum nanti saudara akan mengakhiri perkuliahan di semester ini dengan ujian akhir semester. Itu. Nah, kesempatan sore hari ini nanti kita masih akan melanjutkan materi kita. Tinggal satu materi lagi sebenarnya yang belum saya jelaskan ke saudara. Nanti ini materi terakhir sebagai bekal untuk saudara, meskipun nanti ini materi sebenarnya nggak terlalu menyeluruh ya. Tapi nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut di mata kuliah yang lain. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini diberikan kelancaran dan nanti saudara bisa memahami materi ini sampai akhir. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini kok masih banyak ya? Nggak apa-apa, nanti biar nyusul teman-teman yang lain. Oke, hari ini tuh sebenarnya materinya kan uji asumsi klasik. Cuma untuk uji asumsi klasik itu sudah saya jelaskan di pertemuan dua minggu pertemuan minggu kemarin ya, uji asumsi klasik ya? Atau enggak? Saya kayaknya kalau nggak minggu kemarinnya lagi, kayaknya 2 minggu yang lalu deh. Untuk uji asumsi klasiknya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai PET analisis ya. Jadi materi terakhir, saya share screen dulu untuk materi kita hari ini. Oke, udah terlihat ya di tempat saudara ya? Sudah, Bu. Oke, nah ini adalah materi terakhir kita sebelum nanti saudara masuk ke ujian akhir semester mengenai analisis jalur atau kalau dalam istilah statistik itu disebut dengan PET analisis. Ini memang agak lebih ribet ya, agak lebih ribet karena ini nanti gabungan antara regresi, di mana di dalam regresi itu nanti ada yang namanya variabel mediasi dan ada variabel moderator gitu. Jadi nanti kita akan membahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelum kita membahas mengenai PET analisis ini, untuk tugas saudara nanti kita kan masih ada pertemuan minggu depan. Nanti minggu depan semoga kalau kita ini nanti saya sempatkan lah ya, nanti saya sempatkan untuk nge-zoom. Jadi dua kali pertemuan nanti kita akan nge-zoom hari ini sama minggu depan. Nanti minggu depan kita akan fokus ke tanya jawab sama kita akan bahas mengenai tugas yang sudah saudara kumpulkan. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk nilainya, nilai UTS sama nilai tugas-tugas yang sudah saudara kerjakan itu masih dalam proses penilaian. Nanti akan saya upload, silakan saudara tetap pantau saja untuk Elenanya. Nanti nilainya akan saya, insya Allah nanti akan kalau sudah selesai akan saya upload di Elena. Biasanya nanti masing-masing saudara akan bisa lihat nilainya. Jadi nanti saudara bisa memperkirakan kalau UASnya nanti saudara kira-kira misalnya kalau mau dapat nilai A itu harus berapa kayak gitu. Karena ini masih dalam proses penilaian untuk UTS-nya. Ini masih dapat satu kelas tapi yang kelas pagi tadi. Dan saudara untuk kelas saudara ini masih dalam proses penilaian. Gitu ya. Nanti silakan kita apa namanya? Kita maksimalkan untuk waktu minggu depan di pertemuan terakhir sebelum nanti saudara
mengikuti UAS agar nanti saudara ketika perkuliahan ini selesai itu tidak bingung karena nanti ini akan saudara pakai di skripsi. Itu. Nah, oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk mengenai PET analisis? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu PET analisis atau yang disebut dengan analisis jalur. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau di istilah statistiknya kita nyebutnya PET analisis. Nah, di dalam PET analisis itu digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening atau variabel yang secara teoritis itu mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Di mana di situ ada yang disebut dengan variabel antara atau mediasi. Jadi ciri-ciri dari PET analisis itu adalah variabel intervening ini. Nah, kalau variabel intervening itu nanti akan saudara pahami nanti di situ ada yang namanya model mediasi dan ada moderasi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi sebelum itu saudara pahami yang ini dulu. Jadi nanti kalau sejauh ini yang sudah saudara pahami itu kan ada yang namanya variabel independen atau variabel bebas. Ini saya tulis ya, variabel bebas dan ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, ada satu lagi, sebenarnya ada dua ya, ada dua yang dibahas kalau di variabel apa namanya bebas sama terikat kemarin kan regresi, ya kan, regresi. Tapi kalau di situ ada satu variabel lagi yaitu variabel intervening, namanya kita menggunakannya itu satu tingkat lebih tinggi daripada regresi, yaitu kita pakainya PET analisis. Meskipun nanti secara perhitungan itu tidak jauh beda dengan regresi. Jadi ini masih ada regresinya, tetapi di sini sudah campuran dengan variabel intervening sehingga disebut dengan PET analisis ini. Gitu ya. Nah, penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Jadi kalau di dalam PET analisis itu ciri-cirinya adalah adanya variabel ketiga. Kalau variabel pertama itu kan variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, ini ada tambahan satu lagi, yaitu variabel intervening itu. Makanya di situ disebut dengan analisis jalur. Nah, jalurnya seperti apa? Kita akan melihat di slide berikut. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah model mediasi atau intervening. Jadi jangan bingung ya. Karena biasanya saudara akan bingung ini. Bedanya mediasi sama moderasi. Nih, bedanya mediasi sama moderasi. Kalau mediasi itu nama lainnya adalah intervening. Nah, saudara bisa lihat di situ misalkan ini adalah variabel bebasnya, yaitu penghasilan, kemudian harapan hidup itu adalah variabel terikat atau variabel dependennya. Nah, variabel mediasi ini adalah gaya hidup. Mediasi. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Bedanya kalau moderasi itu sama-sama di situ ada variabel ketiga yaitu budaya lingkungan. Ini variabel moderasi. Ini adalah variabel bebas sama ini adalah variabel terikat. Nah, bedanya kalau di mediasi ini jalurnya dia jalurnya di sini terputus ya, jalurnya terputus di sini. Jadi dari variabel bebas ke mediasi dulu, baru ke harapan hidup. Itu kalau mediasi, jadi dia terputus di sini. Tapi kalau moderasi di sini langsung. Di sini dia tidak terputus, tapi dia posisinya berada menjadi penengah. Di sini tengah-tengah ya. Jadi dia tidak memutus hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Itu kalau moderasi. Nah, perbedaan yang lainnya,
Kalau di variabel mediasi ini kita hilangkan, maka hubungan antara penghasilan dan harapan hidup itu tidak bisa. Tidak bisa, karena di sini dihilangkan. Tapi kalau yang kedua, kalau yang moderasi, kalau ini dihilangkan, ini tetap ada hubungan. Karena dia di sini ada hubungan langsungnya. Gitu ya. Sehingga jika di situ ada variabel mediasi maupun variabel moderasi, sehingga ada yang namanya hubungan tidak langsung. Itu. Kalau kemarin, kalau diregresi kan langsung tuh. Variabel bebas langsung ke variabel terikat. Ini namanya hubungan langsung. Tapi kalau di situ ada variabel mediasi atau variabel moderasi, maka di situ hubungannya adalah hubungan yang tidak langsung. Oke. Jelas ya? Sampai sini. Semoga saudara akan paham. Nanti kita akan berikan contoh. Nah, contohnya di sini adalah hubungan antara lamanya pendidikan, ini saya singkat education, lamanya pendidikan terhadap gaji akhir, salary. Berarti ini pendidikan ini adalah variabel bebas terhadap gaji akhir, salary. Salary itu adalah variabel terikat. Dan apakah hubungan education ke salary itu dimediasi oleh variabel gaji awal atau yang disebut dengan Saalbegin. Ini adalah variabel mediasi. Nah, kalau kita gambarkan jalurnya, maka di sini jalurnya adalah pendidikan, education aja ya. Saya tulis education saja. Education, kemudian di sini Saalbegin, gaji awal, di sini salary, gaji akhir. Di sini, nah jalurnya akan seperti ini. Kalau ini kita pakai Saalbegin itu sebagai variabel mediasi. Oke, gitu ya. Nah, ini, jadi gambarnya seperti boleh gambarnya nggak harus seperti ini, misalkan langsung kayak gini, ini kan sejajar ya. Kalau mau digambarkan yang bentuknya seperti ini tidak sejajar juga tidak ada masalah. Jadi di sini yang pertama itu adalah ini ya, yang dari education ke Saalbegin kemudian ke salary itu adalah pengaruh sini ya. Ini saya. Nah, di sini adalah pengaruh tidak langsung. Sedangkan yang saya bedakan warnanya ya, biar saudara nanti paham. Nah, kalau yang kuning ini adalah ini yang pengaruh langsung. Oke, tuh. Jadi nanti kita bisa lihat. Kalau pengaruh tidak langsungnya, di sini ada education ke Saalbegin. Ini ya P2, yang saya P1 dulu aja biar nanti urut. Kalau yang pengaruh langsungnya itu adalah dari education ke salary, ini P1-nya. Kemudian P2-nya adalah dari education ke Saalbegin, kemudian dari Saalbegin ke salary itu P3. Oke. E itu adalah error. Error 1, ini error 2. Error 2. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita mau mau lihat pengaruhnya seberapa besar, maka di situ pengaruh langsung dari education ke salary dari tadi P1, kemudian
pengaruh tak langsungnya dari education ke salary ke salary, berarti kan di situ ada dua tadi, ada P2 sama P3, itu dikalikan. Sehingga nanti kalau kita mau cari total pengaruhnya ini regresinya. Total pengaruh itu kan berarti R square. Total pengaruhnya itu adalah P1 ditambah P2 kali P3. Itu adalah total pengaruhnya. Sehingga nanti saudara cari dulu P1-nya berapa, P2-nya berapa, P3-nya berapa, nanti di total. Di sini akan ketemu R square untuk PET analisis ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mencari errornya, error itu sama dengan akar 1 dikurangi, ini bukan R2 tapi R pangkat 2 ya. Ini R pangkat 2. Nah, misalkan nanti R pangkat 2-nya adalah 0,95. Maka E-nya adalah akar dari 1 dikurangi 0,95. Berarti akar dari 0,05. 0,05. Nanti silakan dihitung. Akar dari 0,05 itu berapa? Gitu ya. Oke. Kemudian, kalau tadi ini adalah total pengaruhnya, ini adalah koefisien determinasinya. Kita mencari koefisien determinasinya. Maka yang kedua adalah bagaimana model persamaan regresinya. Persamaan regresinya. Model persamaan regresi. Nah, model persamaan regresi karena di situ ada dua variabel dependent, E-nya kan ada dua. Yang pertama adalah variabel dependent yang pertama itu adalah salary. Kemudian variabel dependent yang kedua adalah salbegin. Jadi meskipun salbegin ini itu adalah variabel mediasi, tetapi dalam hubungan pengaruh tidak langsung, variabel mediasi ini itu juga berperan sebagai variabel dependent. Ya, jadi salbegin ini dia berperan sebagai variabel dependent bagi education, dan salbegin ini itu berperan sebagai variabel independent terhadap salary. Sehingga nanti model persamaan regresinya pun itu juga ada dua. Yang pertama adalah salbegin, yaitu alfa ditambah P2 education plus E1. Kemudian yang salary-nya itu adalah A plus P1 education ditambah P3 salbegin plus E2. Itu adalah model persamaan regresinya. Kalau kemarin saudara sudah memahami yang regression analysis, itu kan hanya ada satu untuk persamaan regresinya. Tetapi kalau untuk PET analisis, di kasus PET analisis itu model persamaan regresinya nanti ada dua. Jadi di sini adalah yang pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Itu yang harus saudara pahami. Nah, saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana perhitungan secara manualnya karena sebenarnya sama. Untuk perhitungan manual dengan yang diregresi, ini saya langsung melakukan olah datanya dengan menggunakan SPSS. Jadi nanti saudara langsung saja ke SPSS karena untuk perhitungan manualnya itu sama kok perhitungan dengan regresi. Jadi perhitungan manual regresi. Nah, ini langkah analisisnya kalau kita mau pakai SPSS. Yang pertama input data sudah jelas, klik menu analyze sama, kemudian pilih regression and linear, ini juga sama, kotak dependent-nya itu silakan diisikan salbegin, dan pada kotak independent itu diisikan education. Baru tekan OK,
Nanti akan muncul hasil outputnya. Nah, yang harus saudara pahami, karena tadi kita punya dua model persamaan regresinya, sehingga ketika kita akan mengolah PET analisis ini, itu juga nanti akan ada dua kali. Jadi basisnya itu adalah di model persamaan regresinya ini. Karena di situ ada dua. Ini model 1, ini model 2. Nah, yang kita inputkan yang pertama itu adalah yang model persamaan yang pertama dulu. Yang pengaruh langsungnya. Ini ya. Nah, ini sebagai contoh aja, ini datanya saya acak. Datanya saya acak. Ini misalkan kalau untuk model persamaan regresi yang pertama, di sini nilai dari koefisien korelasinya adalah 0,633, berarti ini sebesar 33,3%. Kemudian R-square berarti koefisien determinasinya atau besarnya pengaruh regresinya, besarnya regresinya itu adalah 40,1%. Itu ya. Nah, kita akan lihat, ini kan sebenarnya nyambung nih. Mana tadi? Yang ini tidak perlu karena ini nanti berkaitan dengan uji F-nya. Nah, kita akan fokus ke sini. Jadi, untuk mencari persamaan regresinya, di sini kan saudara tinggal lihat saja di kolom unstandardized coefficient yang B. Yang ini ya. Yang ini. Maka di situ kalau kita tulis persamaan regresinya, Saalbegin, saudara nanti tinggal lihat variabel dependennya apa. Oh, variabel dependennya di sini Saalbegin. Nah, Saalbegin sama dengan A-nya berapa? Minus 6290,9. Ini saya tulis ulang ya. Ditambah 1727,5. 28. Variabel dependennya apa? Oh, variabel dependennya di sini education. Oh, berarti di sini eduk. Saya tulis di bawah ya, nggak muat. Variabelnya saya tulis di bawah. Eduk. Nah, maka di sini akan jadi model persamaan regresinya. Nah, yang belum ditulis di sini adalah errornya. Nanti silakan errornya saudara hitung sendiri ya. Errornya berapa? Nanti errornya kan diperoleh dari sini. Berarti kalau di sini R-square-nya 40,01, berarti errornya sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,401. Berarti akar berapa ini? 0,5 sebentar. 5 berapa ya? 599. Ya, 599. Nanti silakan diakar sendiri ya. Silakan akar dari 0,599 itu berapa? Nah, silakan nanti ditambahkan ke yang sini. Ditambahkan ke error ini. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pindah lagi. Kita melakukan regresi yang kedua. Sama, langkahnya sama, cuma yang membedakan kan langkahnya sama dengan langkah 1, 2, 3. Ini yang membedakan adalah nanti yang poin 3 ini. Yang membedakan adalah poin 3 ini, kita ganti yang poin ketiga. Nah, kalau variabel dependennya, tadi dependennya apa? Oh, salary. Kemudian pada kontak independennya di sini karena ada apa namanya analisis jalur, PET analisis ini, maka variabel independennya silakan masukkan eduk dan Saalbegin. Kalau tadi kita memasukkan hanya satu, kalau di yang langkah yang kedua ini kita masukkan kotak independen ini dengan variabel 2 tadi yang tersisa, yaitu education sama Saalbegin. Setelah itu tekan OK, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini R-nya, koefisien korelasinya, berarti ini 89%, kan 8,0 ya. Untuk R-square-nya berarti 79,2.
Kalau 79,2 nanti errornya berapa? Errornya adalah akar dari 1 dikurangi 0,792. Error sama dengan akar dari 0,218. 208. Oh iya, 208 ya, sorry. Nah, silakan nanti diakar saja. Hasil dari apa namanya 0,208 itu berapa. Nah, ketemu ya, ini E-nya ya. Nah, setelah itu kita akan lihat model persamaan regresinya. Silakan ambil yang ini. Nah, oke, ini saya tulis di atas ini ya, biar gampang. Nah, ini variabel dependennya, silakan diingat-ingat variabel dependennya adalah salary ini. Berarti salary sama dengan minus 7 ya. 7808,714 ditambah 1020,390 eduk atau X1 boleh. Ini kan saya tulis lengkap ya. Mau ditulis X1 boleh atau saudara tulis variabelnya juga boleh. Kemudian ditambah 1,673 ini apa? Salbekin. Ditambah error. Silakan nanti saudara hitung errornya berapa. Dan tadi sudah saya ini akar dari 0,208 ini. Oke, itu ya. Nah, ini sudah ketemu nih. Tinggal nanti saudara menginterpretasikan sendiri. Kalau interpretasi kan saudara sudah paham. Silakan nanti diinterpretasikan masing-masing. Sama nanti ketika UAS pun itu juga saudara nanti menginterpretasikan masing-masing dari ini. Silakan diinterpretasikan. Begitu juga untuk model persamaan regresinya nanti silakan diinterpretasi. Oke. Kemudian analisis jalur yang lebih kompleks. Ini misalkan kalau untuk contoh yang lain ya, kalau tadi kan hanya ada tiga variabel, satu variabel dependen, satu variabel mediasi, dan satu variabel dependen. Kalau ini biasanya ini yang saudara nanti akan pakai ketika skripsi. Jadi ada umur, ada pendapatan, kemudian ada otonomi pekerjaan, dan ada kepuasan kerja atau satisfaction. Ini saya ringkas ya, harusnya kan satisfaction. Tapi ini saya ringkas jadi satis gitu aja. Nah, ini ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel. Nah, kita akan gambar kira-kira modelnya itu akan seperti ini. Yang pertama, umur itu adalah variabel bebas. Variabel bebas yang pertama atau independen ya. Saya tulis independen aja biar nanti saudara familiar. Variabel independen pertama. Kemudian di sini ada satisfaction. Satisfaction ini berarti apa ini? Variabel dependen pertama. Ya kan? Variabel dependen 1. Kemudian autonom. Kalau kita lihat, oh di sini berarti ini adalah variabel mediasi. Sedangkan income itu adalah variabel dependen 2. Nah, ini yang biasanya saudara belum pernah jumpa ini. Biasanya kan hanya ada satu variabel dependen. Hanya ada satu variabel dependen. Kalau dengan independen yang banyak, variabel independennya misalkan ada 5, ada 3, atau ada 4, tapi variabel dependennya itu 1. Nah, sekarang kalau kita kasusnya itu adalah variabel independennya yang banyak. Jadi variabel independennya ada 2, ini, dan independennya ada 1 dengan satu variabel mediasi. Nah, kurang lebih nanti seperti ini jalurnya. Nah, kalau saudara bikin jalur seperti ini boleh, nggak harus seperti ini, itu boleh. Silakan nanti bisa dimodifikasi. Yang terpenting itu adalah jalurnya itu benar.
Jalurnya benar terserah. Ini mau ditaruh di atas boleh. Ini ya, ini mau ditaruh di atas boleh. Ini mau disejajarkan ini juga boleh. Yang penting jalurnya itu benar. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, nanti model persamaan regresinya pun itu juga akan lebih banyak. Jadi tidak hanya 2, tapi di sini mungkin ada 3. Karena di sini variabel dependennya itu ada 2. Berarti nanti model persamaan regresinya pun juga akan ada 3. Gitu ya. Nah, sebentar ya, sebentar. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, jadi kalau seperti ini, mungkin kalau dilihat agak ribet ya, tapi tenang saja. Sebenarnya gampang ya. Ini yang membuat ribet itu sebenarnya yang P1, P2, P3, P3 ini, P8 dan seterusnya ini. Jadi tenang saja. Nah, kalau kita lihat apa namanya jalurnya seperti ini, kita akan bagaimana nanti persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya yang pertama adalah autonom, itu sama dengan A plus B2, B2H plus E1. Jadi yang pertama itu adalah yang autonom yang ini. Ini yang pertama. Nah, ini. Itu yang pertama. Yang kedua, satisfaction sama dengan A plus B1H plus B3 autonom plus B6 income plus E2. Berarti ini semuanya. Sorry. Ini semuanya ya. Saya ganti. Saya ganti jadi warna lain. Ini yang, oh ini berarti semua ya, autonom sama income. Sorry. Ini semua, sorry. Saya hapus dulu. Kalau ini aku, berarti ini semua. Nah, ini semua masuk ya. Jadi yang jadi variabel dependennya itu adalah yang satisfaction-nya ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang income. Kalau yang income itu adalah yang, saya ganti warna. Yang income yang ini. Nah, udah. Itu ya, jadi memang agak ribet coret-coretan, tapi nanti saudara silakan bisa dipahami sendiri-sendiri. Jadi, sebentar, sepertinya ada kesalahan, sorry. Oh, bukan, variabel independennya ada satu ya, sorry, salah ini. Ini bukan variabel independen, karena ini karena dia masih jalurnya itu, bentar. Kok malah. Nah, nah, sorry, ini independennya hanya dependennya hanya ada satu, mediasinya yang ada 2. Sorry, ini variabel mediasinya ada 2. Mediasinya ada 2. Gitu. Jadi variabel mediasi yang pertama itu adalah autonom, dan variabel mediasi yang kedua itu adalah yang income. Sorry, karena ini income ternyata masih berpengaruh terhadap satisfaction ini. Jadi variabel dependennya hanya ada satu. Silakan nanti bisa direvisi ya. Oke, ini persamaan regresinya, kemudian langkahnya masih sama, karena tadi ada 3 ya, ada 3 persamaan regresi, berarti nanti akan ada 3 kali. 3 kali saudara akan melakukan regression analysis itu. Sama, silahkan nanti acuannya itu adalah pada ini saja.
pada persamaan ini, persamaan regresi ini. Acuannya itu. Kalau untuk menentukan ini variabel independennya yang mana, variabel dependen yang mana, acuannya pada ini. Langkah-langkahnya masih sama ini ya. Ini nilai koefisien korelasinya, kemudian ini nilai R-square-nya. Nah, ini persamaan regresinya. Persamaan regresi yang pertama berarti autonom. Pakai merah aja ya biar gampang. Autonom sama dengan 1804 1 ya, 1, sorry. Ditambah 0,014 H. Silakan nanti E-nya dihitung sendiri ya. E-nya ini saya tidak menghitung, silakan nanti dihitung sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih sama, cuma bedanya nanti di kotak independennya. Ini ditambahi H, autonom, sama income. Ini nanti tinggal dikurangi, berarti E sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,077. Itu berapa nanti? Silahkan dihitung. Nah, ini. Nah, silahkan nanti dimasukkan ya. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, Bu, kok ini minus 7,16 E? E itu maksudnya banyak. E itu berarti banyak. Silahkan ditulis sesuai ini saja, nggak masalah. Jadi komanya itu banyak. Di sini. Itu. Kemudian yang ketiga, kita tinggal mau masukkan variabel independennya itu yang H sama yang autonom. Masih sama kok. Ini gampang nih. Udah, ini berarti tinggal memasukkan ini saja. Nah, kalau sudah, nanti saudara tinggal, karena tadi sudah ketemu ya berapa nilai E-nya, kemudian nilai P-nya berapa, itu silahkan nanti dimasukkan ke masing-masing ini. Misalkan tadi pengaruh H terhadap otonom itu berapa, pengaruh otonom terhadap satisfaction itu berapa. Ini kan tadi pengaruhnya. Ini hanya memasukkan ke dalam kolom-kolom ini saja. Oke, sepertinya itu saja karena materinya tidak terlalu banyak. Sebenarnya ini gampang ya kalau untuk PET analisis ini. Kalau saudara sudah paham yang regresinya, insya Allah nanti untuk PET analisis, baik itu koefisien determinasinya, entah itu model persamaan regresinya, itu akan lebih gampang. Oke, itu saja dari saya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya tidak perlu latihan SPSS lagi enggak? Kalau perlu nanti saya bukakan, tapi kalau ini kan saudara sepertinya sudah paham ya. Jadi saudara sudah tahu bagaimana kalau regresi kan tinggal klik menu analyze regression, udah tinggal diklik itu saja. Jadi langkah-langkahnya masih sama. Itu kalau di SPSS. Nanti kalau kita pakai misalkan EViews atau pakai UAPLS nanti menunya akan beda lagi. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk materi PET analisis ini. Tidak ada kah? Ini sementara tidak ada latihan untuk saudara untuk tugas materi PET analisis ini. Karena ini pada dasarnya sama dengan regresi, cuma bedanya nanti pada variabel mediasinya itu. Karena kita fokus kepada variabel mediasi. Jadi ini karena tadi ada dua ya, ada mediasi sama ada moderasi. Kalau yang PET analisis kali ini itu saya fokus ke mediasi. Karena yang ini yang biasanya nanti akan saudara pakai di skripsi itu yang mediasi atau interveni ini. Oke, itu saja. Tadi sepertinya ada yang mau tanya, dipersilakan. Tidak ada? Sudah paham ya? Ini yang nggak masuk siapa ini? Oke,
Yunias paham nggak Yunias? Yunias ada nggak nih orangnya? Iya, Bu. Oke, Gimana, Bu? ada yang mau ditanyakan? Untuk SPSS Yunias sudah punya ya? Iya, sudah, Bu. Oh ya sudah, aman lah. Paling enggak kalau saudara sudah punya SPSS itu lebih gampang kok. Jadi nanti tinggal ngeklik aja. Yang penting tahu langkahnya, saudara tahu bagaimana cara memasukkan datanya. Kemudian kalau regresi itu harus klik apa, kalau korelasi itu diklik apa, saudara tahu. Gitu. Selebihnya nanti tinggal interpretasi. Kalau interpretasinya sama kok, interpretasi dari hasil apa namanya hasil baik itu kok koefisien determinasi di PET analisis maupun ketika saudara menginterpretasikan model persamaan regresi itu sama ketika diregresi karena pada dasarnya ini materi PET analisis itu adalah pengembangan dari regresi. Jadi acuannya itu adalah pada regresi. Kalau regresi paham, insya Allah nanti di PET analisis itu juga akan paham. Gitu. Oke, itu saja. Silakan Rasid mungkin mau tanya. Itu waktu UAS nanti SPSS semua apa manual? Kalau nanti UAS-nya ada perhitungan manual, ada SPSS. Karena materinya kan berarti korelasi regresi sama uji asumsi klasik sama ini. Kemungkinan kalau yang PET analisis itu adalah kemungkinan yang SPSS. Jadi interpretasi hasil output SPSS. Jadi tidak ada perhitungan manual. Nanti perhitungan manual itu akan saya berikan di materi korelasi dan regresi. Kemungkinan nanti itu perhitungan manual. Gitu ya Rashid ya. Rashid, apakah ada pertanyaan lain? Cukup, Bu. Oke, cukup. Silakan yang lain, ini kita masih ada waktu. Kalau tidak ada, atau ini ini saudara nggak apa-apa kan ya? Saya lanjutkan karena kita sudah lebih dari 45 menit. Tadi kuliahnya agak mundur ya, tadi jam 3.20. Ini lebih mungkin lebih dari 45 menit. Kalau saudara tidak keberatan, saya akan buka. Kita bahas untuk langsung saya bahas yang soal yang sudah saudara kerjakan, tugas-tugas yang sudah saudara kerjakan. Gitu aja bagaimana? Biar nanti saudara tahu letak kesalahannya. Oke, gimana menurut saudara? Atau mungkin saudara ada kepentingan lain, jadi ini harus diakhiri ya tidak ada masalah. Gimana? Nggak apa-apa ya, ini saya bahas tugasnya dulu. Oke. Oke, sebelum saya tunjuk atau saya ambil dari Elena, adakah di antara saudara yang mau memaparkan tugasnya? Tugas yang pertama dulu, kalau nggak salah yang korelasi ya, yang korelasi dulu, korelasi regresi. Silakan kalau ada yang mau memaparkan, nanti biar kita sama-sama tahu. Misalkan ini yang sudah benar, ini yang perlu diperbaiki, kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Justru nanti kalau saudara tahu apa namanya letak kesalahannya, kan nanti saudara akan lebih paham dan nanti bisa saudara revisi bagian-bagian yang salah tadi. Gitu. Silakan, ada nggak yang mau memaparkan hasil tugasnya? Yang sudah ada di laptopnya mungkin? Atau saya ambil acak aja? Kalau saya ambil acak berarti kan saya harus ngambil dari Elena ya? Ada nggak? Tidak ada? Silahkan kalau yang mau. Kalau tidak ada, terpaksa nih saya ambil dari Elena.
Oke, saya ambil dari Elena saja daripada nggak ada yang memaparkan. Atau ada yang pakai filenya, mungkin filenya ada di HP atau ada di laptop, kan bisa di-share ke temannya. Oke, saya mulai dari korelasi ya, korelasi yang saudara ada latihannya. Kecuali Yunias, kayaknya Yunias nggak bisa masuk ke Elena ya, Yun ya? Oke. Bisa, Ibu. Oh, bisa. Loh, ini Diana kok belum ngumpulin? Diana mana Diana? Diana. Ini Diana kok belum ya? Belum masuk Diana. Kan tadi harusnya berapa ya? Harusnya 49, tapi baru 48 nih. Kan akhirnya ketahuan nih. Diana belum ngumpulin. Silahkan nanti segera di-upload ya. Saya ambil punyanya Arga. Arga ada nggak Arga? Atau yang telat aja lah, yang telat ngumpulin ada nggak nih? Nggak ada. Coba saya lihat ya, yang telat ngumpulin. Ada Bu, tapi tulisannya kayak gitu. Wah, ini Dania banyak banget ini. Regresi di input. Oke, sebentar. Ada yang telat ngumpulinya nggak? Nggak ada yang telat. Oke, coba. Oke. Nah, Nevada nih. Saya ambil punyanya Nevada aja. Arga nggak jadi kah? Saya punya ambil Nevada karena Nevada telat nih ngumpulinnya. Dia telat ngumpulin 1 hari. Telat 1 hari 18 jam. Nevada ada nggak? Halo, Nevada. Oke. Saya ambil punyanya Nevada aja. Oke. Ini terlihat nggak di tempat saudara? Saya share screen hasil dari tugasnya Nevada. Terlihat, Bu. Oke. Nevada ada nggak orangnya, Nevada? Nevada, harusnya ada nih, Nevada. Loh, kok Nevada nggak ada? Nevada kemana? Lah, orangnya nggak ada. Ya mana? Silakan Nevada coba dicolek. Siapa tahu dia ketiduran jangan-jangan. Nevada nggak ada. Oke, saya cari yang lain aja. Yang ada yang telat lagi siapa? Oh, nggak ada yang telat nih. Oke, nggak ada yang telat. Berarti saya ambil punyanya tadi. Punyanya siapa? Arga aja. Arga yang ada. Arga tadi. Diana belum ngumpulin nih. Arga. Ini mana dia nggak uploadnya mepet? Enggak sih. Ya, mepet. Agak mepet. Oke, Arga. Nah, ini ya tugasnya Arga untuk yang korelasi. Coba kita lihat. Ini sudah terlihat ya di tempat saudara ya? Hasil dari pekerjaannya Arga. Nah, Sudah, Bu. ya, ini. Kita coba lihat Arga. Saya kayaknya nggak bisa coret-coret deh. Nah, saya nggak bisa coret-coret karena saya langsung dari apa namanya? Dari Chrome-nya. Jadi saya nggak bisa coret-coret. Atau saya coba buka kalau pakai kalau saya buka dari Nitro bisa nggak ya? Oh, sama aja kalau saya buka dari Nitro pun saya juga nggak bisa coret-coret. Mohon maaf ya, saya hanya bisa coret-coret di apa namanya PowerPoint. Oke, kita coba lihat pekerjaannya dari Arga. Silakan yang lain sekalian dicocokkan ya sama punyanya Arga ya.
Oke, ini harga udah, ini pakai Excel ya. Pakai Excel ini udah ketemu semua totalnya. Kita lihat nilai dari koefisien korelasinya sebesar 0,5986 ya. Oke, berarti hubungan dari perhitungan di atas ya hubungannya positif kuat ya, karena lebih dari 0,5 positif kuat. Oke. Untuk uji sebentar, untuk nomor 1 dulu, ada yang beda nggak hasilnya dari punyanya Arga? Silakan kalau punyanya Arga, nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,5986. Ada yang beda dari punyanya Arga? Silakan kalau ada yang beda. Sama semua kah? Saya sama, Bu. Oh, punyanya Solehatun sama. Yang beda ada nggak yang beda? Silahkan, kalau yang beda nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada? Oke ya, berarti semuanya sama ya. Saya asumsikan semuanya sama. Ini saya juga belum ngecek satu persatu. Pokoknya yang penting karena saudara di kelas ini semuanya diem. Semuanya diem, berarti saya anggap saudara hasilnya sama ya untuk koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,5986. Jadi ini positif kuat. Kemudian yang kedua adalah mengenai uji hipotesisnya. Nilai T hitungnya sebesar 6,982. Untuk T tabelnya 2,003 karena T hitung lebih besar. Oke, kalau di sini lah kan ini kaitannya dengan uji hipotesis. Yaitu dapat disimpulkan bahwa koefisien menunjukkan hubungan yang signifikan. Oke. Berarti ini H1 atau H0 yang diterima. Ayo, ini yang belum terjawab nih. Ini berarti yang nomor 2 ini H1 atau H1 ya, H1 atau HA yang diterima. Atau H0 kok, HA. Ini H1 atau H0 yang diterima. HA, Ibu. Oke, yang diterima adalah HA ya. Nah, ini punyanya Arga itu belum dituliskan. Silahkan ya, Ga ya. Arga masih ada? Hadir, Bu. Iya. Oke, silakan nanti punyanya Arga, itu kan masih ada kertasnya. Silakan nanti direvisi ya, Ga. Biar nanti Baik, ketika UTS nanti pengerjaannya tidak bingung. Itu silakan nanti ditambahkan. Ini yang diterima itu apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya. Ini yang belum ada. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita pakai SPSS. Nah, kalau kita pakai SPSS, ternyata hasilnya adalah nilai dari koefisien korelasinya adalah 0,599. Berarti ini tadi ada selisih ya, selisih tapi tidak terlalu signifikan kok. Kalau kita pakai perhitungan manual, itu kan 0,59 ini. Saya pakai kursor aja ya, biar silakan nanti saudara perhatikan kursornya. Kalau kita perhitungan manual, itu hasilnya 0,5986. Tapi kalau kita pakai SPSS itu ada perbedaan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting satu angka di belakang koma sama, yaitu sama-sama 5. Itu. Nah, oke. Hubungannya adalah hubungan yang positif kuat. Oke. Nah, ini pada tabel juga dilihat bahwa signifikansi, oke, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Kalau di sini, ini Arga sudah menuliskan bahwa di situ terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Nah, terdapat hubungan ini itu berarti hipotesis apa yang diterima? Apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Silahkan Arga. Ini hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang diterima? Yang diterima yang mana?
Arga. Ayo Arga. Ini HO atau H0 yang diterima? Arga ada enggak? Ya Bu, tadi HO apa enggak? Bukannya sama aja Bu. HA kali HA sama H0 ya. Iya, HO atau HA yang diterima. Kalau di sini kan punyamu yang nomor 3 itu kesimpulannya terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Berarti ini itu yang diterima hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Yang diterima itu HO atau HA atau H1 kalau kamu tadi menuliskan H1. Nah, yang diterima itu HO atau H1. H1 iya Ya. Bu. Ya, jadi yang diterima itu adalah H1 atau hipotesis alternatif. Oke, itu ya untuk pembahasannya. Ini sudah benar kok. Jadi yang perlu si Arga tambahkan itu adalah ini yang diterima itu HO atau HA. Itu yang perlu saudara tambahkan untuk yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 ini, nah ini juga kesimpulannya yang masih harus diperbaiki ya, Ga. Kesimpulannya ini kan nomor 2 adalah menguji hipotesis. Nah, ini kamu tuh kesimpulannya ini keliru. Kesimpulannya adalah kamu hanya menyimpulkan koefisien determinasinya. Kamu belum menyimpulkan hipotesisnya. Nah, ini yang harus direvisi. Oke, kalau yang nomor 1 sudah oke. Sudah. Oke, itu Baik, Bu. saja. Oke. Terima Nah, kasih. ya, kalau seperti ini itu kan kita jadi tahu ya. Kita jadi tahu misalkan kekurangannya di mana, salahnya di mana kayak gitu. Jadi Arga ini kan sudah enak, jadi dia tinggal revisi tadi bagian yang kurang tadi. Kalau tadi saya tawarkan ke saudara siapa yang mau menampilkan hasil pekerjaannya tidak ada kan saudara nanti bingung. Nanti letak kesalahan atau letak kurangnya saudara di mana kayak gitu. Ini ada pertanyaan raise hand si Puja ya. Silakan Puja. Sebelumnya, saya kedengar nggak Bu? Ya, kedengeran. Oke, yang izin itu Bu, izin melihat punya Arga yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Ini. Sudah? Ya, berarti 6,982 ya Bu. Kalau di saya berbeda Bu. Hasil saya 5,595. Oke, coba nanti dihitung lagi ya. Kalau yang lain, coba saya bandingnya sama Mutia nih. Mutia berapa Mut? Punya Mutia? Saya hitungnya. Punya saya 5,5934 Bu. Ya, tadi saya mau tanya itu. Oh, berarti sama kayak punyanya Puja ya? Ya, Punya Puja tadi 5,9. Izin masuk Bu, punya saya 5,595. Oh, 5,59. Kalau Mutia? 5,5934 Bu. Oh, berarti kan sama, intinya kan 0,55, ya kan? Oh, berarti ini sama nih. Kalau yang lain gimana? Punya Solehatun coba, Solehatun berapa? Punyanya Solehatun berapa? Mohon maaf Bu, tadi yang mana ya Bu? Yang nomor 2. Nilai T hitungnya berapa? Coba dibuka lagi Oh iya Bu, izin menjawab ya Bu. Kalau punya saya sendiri berbeda lagi Bu. Untuk teh hitungnya saya ketemunya sebesar 5,602. Oh, tapi kan masih 0,5, ya kan? Iya Bu. Oh, berarti sama kayak punyanya Puja sama punyanya Mutia. Tadi satu angka di belakang koma itu kan angkanya 5, 0,5 sekian-sekian. Tadi punyanya Puja juga 0,5 sekian-sekian. Punya Mutia juga 0,5 sekian-sekian. Itu kan. Oh, berarti ini yang lain bagaimana? Ini sudah ada 3 orang nih yang sama. Berarti kemungkinan punya yang 0,5 sorry. T hitungnya tadi 0,5 atau 5? Tadi
Solehatun berapa? Sorry. Iya Bu, izin menjawab kembali. Punya saya 5,602 Bu. Oh, 5, Iya, bukan 0,5. kalau punyanya Puja tadi 0 ya? Boten Ibu, punya saya 5,595. Oh, berarti 5 sama kan? 5, sekian. Punya Mutia kan juga 5, ya kan Mut? Iya. Oke, berarti kan sama. Intinya 5, sekian-sekian lah ya. Oh, berarti kan angkanya adalah angka 5. Berarti nanti silakan. Oh, belum. Ya, sebentar. Oke, mohon maaf. Ada orang. Oke, berarti kan sama. Hasilnya kan tadi 5,5 sekian, 5, sekian lah ya. Berarti ini yang beda ada yang punyanya Arga nih. Saya nggak tahu punya yang lain. Ada yang sama kayak punyanya Arga nggak? 6 sekian. Mutia. Bu, saya izin masuk itu mungkin punyanya Arga yang 0,6415 itu kan harusnya di akar, Bu. Oh iya nih. Iya. Oh, ini belum diakar nih kan 1 dikurangi 0,59 itu kan hasilnya 0,6. Oh ya, Arga belum diakar, Arga. Oh iya Bu, lupa Bu. Pulang teliti saya. Ya, ini kan akhirnya ketahuan nih salahnya. Nah, ini ya. Oke, silakan nanti diakar ya, direvisi ya. Yang lainnya juga kalau ada yang Baik salah. Bu. Nah, punyanya Arga nih ketahuan tambah banyak nih salahnya. Oke, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau ada jawaban yang berbeda. Kalau seperti ini kan nanti saudara bisa jadi tahu ya, oh ini salah kayak gitu, oh ini sudah benar kayak gitu. Oke, sudah? Cukup? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan atau saudara saya lanjutkan untuk yang regresi atau bagaimana? Masih sanggup untuk saya lanjutkan? Enggak apa-apa ya? Kalau dari saya tidak apa-apa Ibu. Oke, kalau dari Puja nggak apa-apa. Ini yang jawab hanya Puja. Berarti kalau Puja jawab nggak apa-apa, berarti saya asumsikan yang lain juga nggak apa-apa, ya kan? Kecuali kalau ada yang lain, ada yang keberatan karena nggak diomongkan, ya udah. Berarti kan saya ngikut Puja. Pokoknya saya ngikut yang ngomong, gitu ya. Kalau di kelas ini tuh saya ngikut yang ngomong. Jadi Puja, kamu tenang aja Puja. Saya ikut kamu pokoknya. Aku padamu lah aja pokoknya. Oke, yang kedua, kalau yang regresi silakan ada yang mau menampilkan hasilnya mungkin. Kalau tidak ada, ini saya acak lagi. Kalau tidak ada kan saya acak lagi. Nah, kalau acak kayak gini kan enak. Jadi saya bisa regresi. Saya ambil yang regresi dulu ya. Regresi itu, regresi kita ada tugas nggak sih? Ada, nih. Regresi, ini Nevada ada nggak Nevada? Lah, Nevada nggak, belum ada kah? Sepertinya belum join Bu untuk Nevada. Oh alah, ya sudah. Ini saya ambil yang apa submitnya telat. Diana tuh kemana sih? Diana tuh nggak ada ya? Apa dia keluar? Belum tahu Bu, tapi di Zoom ini sepertinya juga belum join. Iya, kok dia belum join nih dan dia belum mengumpulkan apa-apa. Diana nggak ada. Tapi dia di perkuliahan yang lain aktif nggak? Biasanya datang nggak Diana? Sebelumnya Izin masuk, menjawab Sepertinya Bu. bukan angkatan kita. Sepertinya mahasiswa MBKM Bu. bukan izin masuk untuk Kak siapa? Kak Diana Diana. itu cutting Ibu. Oh iya, ini cutting nih. Kalian kan sebentar. Kalian kan angkatan 2000. Ya kan? Diana tuh angkatan 18.
Kakak tingkat. Oh iya Bu, mohon maaf Bu, tadi salah menyebut. Ya. Tapi ada di grup nggak sih? Atau jangan-jangan nggak ada? Lah, nanti kalau nggak ada, Sepertinya ada Ibu di grup. ada ya? Nah, coba nanti ditanya ya komtingnya ya. Kok dia nggak mengumpulkan? Gitu. Coba nanti komtingnya ditanyain ya. Nih, dia suruh mengumpulkan. Nah, Rofi telat. Nih, yang telat-telat nih, Rofi. Nih, saya nanti ambil punya Rofi aja lah. Rofi ada nggak? Yang telat lagi siapa nih? Nah, Ada Bu. ini Rofi kok telat? Kenapa, Rof? Waktu itu pengen ngumpulin cuma lupa ketiduran Bu. Oh alah, kalau udah selesai, untuk tugas yang lain, kalau udah selesai, langsung di-upload aja, nggak apa-apa, nggak usah nunggu deadline kayak gitu, daripada nanti saudara telat. Nah, ini cuma Rofi, berarti Rofi. Maaf ya, Rof, ini saya jadi tugasmu saya download untuk dijadikan bahan diskusi kita ya, Rof. Oke. Untung Rofi ada. Tadi Nevada nggak ada. Kalau Rofi kan ini, jadi sekalian bisa saya tanya. Nah, untuk yang regresi sebenarnya kan datanya sama ya. Datanya kita, kalau nggak salah masih data yang korelasi yang kemarin. Jadi, atau data, datanya beda kalau nggak salah ya. Datanya beda. Datanya beda. Ini datanya lebih sedikit. Yang uji asumsi klasik yang sama dengan yang regresi. Oke, yang pertama dulu yang regresi. Nah, yang regresi ini memang agak panjang ya. Agak panjang. Nah, langsung nih. Saya coba saudara nanti bisa lihat kursornya. Saudara sekalian saudara cek punya saudara hasilnya. Persamaan regresi, soal yang pertama itu kan menentukan persamaan regresi. Persamaan regresinya adalah 31,957 minus kok minus 1? Minus 1 X1. 1 X1 gimana sih? Ini X1-nya 1 emang. B dari X1 berapa sih? Coba saya cek. Oh, 1. Oh ya, sorry. Berarti minus 1 X1 minus 0,374 X2. Oke, itu. Silakan coba dicek. Sama ya? Puja sama ya, Put? Sama Ibu. Oke, berarti benar. Aman nih, Rofi. Meskipun telat nggak apa-apa, nomor 1 benar. Nomor 2, besarnya permintaan. Ini yang kemarin, sorry ya, pertanyaannya kebalik. Jadi di situ besarnya permintaan jika harga barang A100 dan pendapatan seseorang 50. Ditanya permintaannya. Berarti ketemu permintaannya minus 86,743. Benar? Ini tinggal dimasukin aja kok. Ini tinggal masukin aja nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini hasilnya, ini Y-nya. Minus 86,743. Betul? Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Sama ya? Sama, oke. Oke. Pokoknya saya acuannya kalau yang on cam aja. Kalau yang on cam ngangguk-ngangguk berarti benar. Kalau yang lainnya kan banyak yang nggak on cam nih, saya jadi nggak tahu nih. Nih banyak yang off cam, jadi saya nggak tahu nih benar apa salah. Terus pada diem pula, ya udah. Oke, yang ketiga, menghitung besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasinya itu sebesar ini, plus maknanya, 0,993. Oke, betul ya. Nah, interpretasinya berarti 90. Oh, ini kalau punyanya Rofi ini dibulatkan jadi 0,994. Nggak apa-apa, yang penting sama ya, dua angkanya di belakang koma itu sama, berarti mempengaruhi, sedangkan sisanya oke.
Oke, ini sudah benar ya, interpretasinya sudah benar. Oke, kemudian soal yang keempat. Soal yang keempat, kita menguji hipotesisnya. Oke, ini untuk H0-nya udah oke. Tidak ada pengaruh, berarti sudah benar. Taraf signifikansinya juga sudah oke. Nah, nilai F hitungnya itu sebesar ini. Silakan saudara cocokkan. Nilai F hitungnya 15, ini berapa sih? 151,846. Sama 151,846. F tabelnya 6,94. F tabelnya. Oke. Nah, untuk interpretasinya, kesimpulannya, berarti ada pengaruh. HO ditolak, berarti HA diterima ya. Kalau HO ditolak sama artinya dengan HA diterima. Berarti harga dan pendapatan itu mempengaruhi permintaan. Oke. Kemudian yang nomor 5. Kalau pakai SPSS, ini hasil SPSS-nya mana ini? Oh, ini hasil SPSS-nya. Nah, Kak, ada ini agak-agak pecah nih, nggak apa-apa, masih kebaca. Oke, nilai R-square-nya, ini nilai koefisien determinasinya. Nah, ini ya. Oke, silakan nanti diinterpretasikan sendiri, sama kok hasilnya. Ini kalau dibikin model persamaan regresinya kan jadi sama. 31, sekian. Oke, itu saja. Silakan kalau ada yang berbeda bisa didiskusikan. Ini kalau punyanya Rofi tidak ada masalah sih, tidak ada catatan dari saya. Sepertinya benar. Sepertinya ya. Kalau kalau yang lain sudah sama dengan yang lain, berarti saya anggap ini sudah benar. Oke. Ini juga punyanya Rofi, ini sudah ada interpretasinya juga. Ini kesimpulannya ya, ini kesimpulannya variabel X ini. Oke, sudah oke kok punyanya Rofi. Meskipun telat nggak apa-apa, yang penting oke. Sudah itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang berbeda hasilnya. Jadi nanti catatan atau tugas yang sudah saudara upload itu jangan sampai hilang ya, karena nanti untuk bahan belajar saudara ketika UAS. Biar nanti ketika UAS saudara nggak bingung caranya gimana, ini pakai rumus apa, kayak gitu. Intinya saudara berpedoman dari tugas ini saja. Dari tugas-tugas yang sudah saudara kerjakan, insya Allah nanti soal UAS-nya itu tidak jauh beda dengan tugas yang sudah saudara kerjakan. Itu. Oke, itu saja dari saya. Untuk minggu depan nanti kita lanjutkan untuk interpretasi yang uji asumsi klasik. Itu ya. Karena ini sudah lebih dari 1 jam. Nanti saya diamuk, di demo sama saudara, nanti kuotanya habis gara-gara buat nge-zoom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan terakhir. Silakan nanti dimaksimalkan untuk pertemuan terakhir, karena segala pertanyaan, misalkan saudara masih ada hal yang saudara bingung, nggak perlu takut untuk bertanya, daripada nanti saudara nggak bisa mengerjakan UAS, dan daripada nanti ketika skripsi saudara malah bingung sendiri. Karena ini pasti saya sekali lagi ngomong, saya tidak henti-hentinya ngomong, ini pasti akan saudara pakai di skripsi. Itu makanya saudara catatan-catatan untuk mata kuliah ini itu jangan sampai hilang. Karena nanti ini akan saudara pakai di skripsi. Oke, itu saja dari saya. Ini mulangnya sudah saya akhiri. Minta tolong untuk divalidasi biar nanti tidak terlupa. Oke, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Dina. Oke.